Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jajaran legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI, Polri, para sesepuh Jawa Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, perguruan tinggi, dan semua peserta upacara, serta masyarakat Jawa Tengah yang saya banggakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari ceramah itu kita jadi tahu ternyata kita belum selesai dengan urusan dapur sendiri. Dan itulah PR terbesar yang mesti kita segera selesaikan. Sudah 77 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka, kok bisa-bisanya masih ada ungkapan seperti itu. 77 tahun kita diajari bahwa negara memberi kebebasan kepada kita semua untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya tersebut. Ketika negara sudah memberi jaminan besar seperti itu, kenapa justru ada orang yang mempersempit dengan memasang kawat berduri dalam kebinekaan? Lagi-lagi, kata kuncinya adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah adalah teladan lengkap, kaca benggala besar bagi kita untuk merumuskan dan menentukan sikap hari ini sekaligus menata cita untuk masa depan. Negara ini didirikan bukan untuk satu suku, bukan untuk satu ras, agama maupun golongan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri di atas kaki semua. Bukan hanya ketika kemerdekaan diproklamasikan. Sejak negara ini dirancang, sudah melibatkan banyak tokoh dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama, dan golongan. Bung Karno, Bung Hatta, Otto Iskandar-Dinata, Samratulangi, Johannes Latuhar Haring, A.A. Maramis, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Mas Mansur, Lim Kun Hian Lim, Raden Nganten Siti Sukaptina, Raden Ayu Maria Ulfah, dan masih banyak tokoh lainnya yang tidak memandang apa sukumu, apa rasmu, apa agama atau golonganmu. Apakah mereka semua sepaham? Tidak. Semua punya pemikiran dan pandangan masing-masing. Tapi demi dan untuk berdirinya sebuah negara bernama Indonesia, semua akhirnya melebur, menyatu, menata, dan menyatukan niat. Tidak ada lagi yang namanya perwakilan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Jawa, Sunda, Maluku, Minang, Kalimantan, atau Madura. Yang ada cuma satu, Indonesia. Sungguh tidak terbayangkan apa jadinya kita saat ini jika para pendahulu kekeh ngotot dengan ego golongannya. Apakah Kiai Haji Agus Salim kurang soleh sehingga mau berteman dengan Jeff Las yang notabene-nya adalah seorang non-muslim sekaligus seorang sosialis asal Belanda? Keimanan Kiai Haji Agus Salim tak kurang secuil pun dengan keakraban itu. Bahkan karena kebersahajannya, karena keluasannya dan kedalaman ilmu Kiai Haji Agus Salim, Jeflas menerima pemahaman Islam secara kafah, secara lengkap. Kurang apa coba Kiai Haji Wahid Hasim? Meski begitu, beliau mengutamakan persatuan
antara Muslim dan non-Muslim demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan masih banyak sekali tauladan yang disajikan dalam sejarah tentang kiprah inklusif para founding father Republik ini dalam pergaulan sehari-hari, termasuk dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang banyak melakukan pembaruan Islam di tanah air. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, memang menyakitkan jika saat ini kita masih melihat polarisasi dalam kehidupan kebinekaan. Ibarat punya ladang dengan tanduran hijau royo-royo, kita pasti tidak rela jika beberapa pohon diserang hama. Kita pasti tidak bisa diam membiarkan hama itu semakin meluas, menyerang tanduran sehingga kita gagal panen, rugi, bahkan memupuskan harapan kita sebagai petani. Maka pupuk harus kita tebar, obat pembasmi hama harus kita semprotkan demi kemakmuran. Kita memang tidak kuasa menghindari masalah, Bapak Ibu, tapi kita punya sejuta daya untuk menghadapi dan mengatasi. Dalam skala makro, Presiden Joko Widodo telah memberi contoh bagaimana negara kita mampu menghadapi sekaligus mengatasi berbagai krisis, mulai dari krisis kesehatan karena pandemi maupun krisis pangan, energi, serta keuangan yang lahir karena dampak peperangan Rusia dan Ukraina. Bahkan dalam pidato kenegaraan di depan DPR MPR, beliau menyampaikan, saat ini Indonesia berada pada puncak kepemimpinan dunia. Maka capaian tersebut harus kita imbangi dan perkuat dari daerah. Dan syukur alhamdulillah jika inflasi nasional mampu dipertahankan di angka 4,9%, maka Jawa Tengah kuat dengan kemampuan menekan inflasi di angka 4,28%. Jika pertumbuhan ekonomi secara nasional tumbuh sebesar 5,44%, maka kita perkuat juga pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah sebesar 5,66%. Capaian itu juga kita imbangi dengan surplus perdagangan karena ekspor kita mencapai 1,1 miliar US dollar, sementara impor sebesar 1,09 miliar US dollar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak pernah tercatat perselisihan itu akan membawa kemakmuran. Suriah, Afghanistan, Irak, dan Libya hancur karena permusuhan antar warganya. Jika kita bisa berkawan, jika kita bisa berdamai, kenapa mesti berselisih dan bermusuhan? Saya salut dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh saudaraku di Jawa Tengah yang selama ini tetap guyup rukun, saling ngajeni dan handar beni. Tanpa rasa handar beni dari panjenengan, mustahil kita bisa senang dan hidup gayeng seperti ini. Maka sebarlah rasa itu kemana saja, kepada siapa saja, agar kita meraih kemerdekaan yang sesungguhnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, cap ditandatangani.